Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran masih tetap di transformasi. Kemarin kita sudah belajar mengenai refleksi. Oh iya, transformasi itu ada 4 bagian ya, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Bukan 3 bagian, maaf. Dan yang akan kita pelajari sekarang yaitu mengenai translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser dengan jarak dan arah yang sama atau dengan jarak dan arah tertentu. Misalkan X, Y, A, dan B adalah bilangan real. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B sedemikian diperoleh titik A aksen dalam kurung X tambah A, Y tambah B secara notasi. Nah, ini dilambangkan seperti ini. A, X, Y, tanda panah di atasnya itu T itu artinya translasi A, B. A aksen gampang saja ya, tinggal ditambahkan X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian sifat-sifat translasi. Yang pertama, bangun yang digeser atau yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Jadi sama. Yang kedua, bangun yang digeser atau yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Jadi hanya perubahan posisi saja, bukan perubahan bentuk. Ini contohnya, contoh soalnya. Yang pertama, translasikan titik P 1,3 ke 2 min 4. Ini lihat penulisannya. Ini penulisannya dari atas ke bawah ya. Ini adalah bentuk translasi. Jawabannya, kita tuliskan rumusnya. A, X, Y, tanda panah di atasnya T, A, B, A aksen, X tambah A, Y tambah B. Nah, ini untuk P 1,3 berarti ditranslasikan dengan 2, min 4. Kita rubah ke dalam bentuk koordinat. Jadi bayangannya P aksen tinggal ditambahkan 1 ditambah 2, 3 ditambah negatif 4. Ya, 3 ditambah negatif 4. Nah, ini hasilnya bayangannya P aksen 1 tambah 2-nya 3. 3 ditambah negatif 4-nya negatif 1. Jadi bayangannya P aksen 3, negatif 1. Dan yang kedua, translasikan titik A min 2, min 1 ke min 3, 1. Jadi perbedaannya juga bisa kita lihat. Kalau koordinat membacanya pakai koma ya, min 2, min 1. Kalau translasi tidak, min 3, 1. Jawabannya tinggal seperti ini, sama dengan yang pertama. Nah, untuk titik A min 2, min 1 ditranslasikan ke min 3,1. Ini bayangannya A aksen. Min 2 ditambah min 3, min 1 ditambah 1. Maka koordinat bayangannya A aksen min 5,0. Contoh yang ketiga, titik P 2,5 ditranslasikan ke min 2, 2 dan dilanjutkan dengan translasi 35. Tentukan koordinat bayangan titik P. Jawabannya di sini kalian bisa lihat ya. Tinggal kita tulis lagi rumusnya seperti biasa. Kemudian di sini P 2,5 ditranslasikan ke min 2,2, maka P aksennya 2 ditambah negatif 2, 5 ditambah 2 sama dengan P aksen 2 ditambah negatif 2 adalah 0, 5 tambah 2 adalah 7. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T 3,5.
dengan translasi 3,5. Maka P aksennya sama seperti tadi, tinggal dijumlahkan 0 tambah 3, 7 tambah 5. Sehingga hasilnya bayangannya P aksen 3,12. Untuk nomor 4, gambarlah segitiga ABC dan bayangannya dengan titik A min 3,1, B min 1,4, kemudian C min 2, min 1. Jika ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, ini jawabannya, kita tuliskan satu persatu titiknya. Yang pertama titik A min 3,1. Tadi 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah. Artinya 4, negatif 3. Ke bawah berarti negatif ya. Kalau ke atas itu berarti positif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Tapi kita melangkah kan harus ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Jadi di sini 4 ke kanan dan 3 ke bawah berarti koordinatnya 4, negatif 3. Maka untuk A negatif 3,1, A aksennya tinggal dijumlahkan. Negatif 3 tambah 4 adalah 1. 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2. Itu ya. Kemudian untuk titik B negatif 1,4. Ini juga sama, ditranslasikan ke 4, negatif 3. Maka negatif 1 tambah 4 adalah 3. 4 ditambah negatif 3 adalah 1. Kemudian yang C negatif 2, negatif 1. Ini ditranslasikan ke 4, negatif 3. Negatif 2 ditambah 4 berarti 2. Negatif 1 ditambah negatif 3 berarti negatif 4. Nah, setelah itu kita gambar ininya, bangunnya, segitiga ABC-nya. Ini segitiga ABC-nya negatif 3,1, kemudian negatif 1,4 ya, yang di sebelah kiri. Kemudian negatif 2, negatif 1. Digeserkan 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah. Sehingga ini yang berada di sebelah kanan, ini adalah bayangannya. A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga bayangannya ya. Tuh. Contoh nomor 5. Di sini kita translasi untuk bangun segi 4. Segi 4 ABCD yang memiliki titik sudut A 1,2, B 3,1, C 4,-1 dan D 2,0. Berarti berada di sebelah mana? Sebelah kanan. Ini ya. Kita translasikannya ke ini? Di 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, berarti 4 satuan ke kiri artinya negatif 4. 2 satuan ke bawah artinya negatif 2. Jadi negatif 4, negatif 2. Itu ya translasinya. Maka kita lihat bayangannya untuk A 1,2 ditranslasikan negatif 4, negatif 2. A aksen berarti 1 ditambah negatif 4 adalah negatif 3. 2 ditambah negatif 2 adalah 0. Maka bayangannya A aksen 1 negatif 3,0. Kita lihat di sini ada ya, di grafiknya negatif 3,0. Yang B 3,1 ditranslasikan ke negatif 4, negatif 2. Maka bayangannya B aksen 3 ditambah negatif 4 berarti negatif 1. 1 ditambah negatif 2 berarti negatif 1. Jadi bayangannya B aksennya negatif 1, negatif 1 ini. Ya. Kemudian yang C 4, negatif 1 ditranslasikan ke negatif 4, negatif 2. Maka bayangannya 4 ditambah negatif 4 berarti 0.
Min 1 ditambah min 2 berarti min 3 atau negatif 3. Maka koordinatnya 0, negatif 3. Itu ya. Kemudian yang terakhir yang D 2,0 ditranslasikan ke negatif 4, negatif 2. Maka bayangannya 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 2. 0 ditambah negatif 2 adalah negatif 2. Sehingga bayangannya negatif 2, negatif 2. Di sini gambarnya untuk belah ketupat ya. Belah ketupat bayangannya berada di sebelah kiri bawah, dan belah ketupat asal berada di sebelah kanan. Itu ya. Dan yang terakhir ini contoh nomor 6. Translasikan segitiga pada gambar di bawah ini sejauh 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 6 satuan ke kanan berarti positif ya. 3 satuan ke bawah berarti negatif. Jadi 6, negatif 3 translasinya. Di sini koordinatnya kalian bisa lihat koordinatnya untuk titik A ini berada di negatif 4,4. Titik B berada di negatif 2,3. Dan titik C berada di negatif 3, negatif 2. Itu ya. Nah, nanti akan kita geserkan ke dengan 6 ke kanan, 3 ke bawah. Nah, ini jawabannya ya. Yang pertama negatif 4,4, 6 ditranslasikan ke 6, negatif 3. Jadi negatif 4 tambah 6 adalah 2. 4 tambah negatif 3 adalah 1. Jadi 2,1. Yang B negatif 2,3 ditranslasikan ke 6, min 3. Jadi negatif 2 tambah 6 adalah 4. Kemudian yang 3 ditambah negatif 3 berarti 0. Dan yang C negatif 3 ditambah 6 ini adalah 3. Negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Sehingga koordinat bayangannya 3, negatif 5. Jadi di sini bayangannya berada di sebelah kanan bawah ya, di sini. Nah, ini harusnya sih dihubungkan dengan garis ini. A ke A aksen, B ke B aksen, garisnya tapi garis putus-putus. C ke C aksen. Nah, inilah contoh-contoh dari soal translasi atau pergeseran. Sampai bertemu lagi minggu depan di materi rotasi. Dan nanti yang terakhir adalah dilatasi. Rotasi itu adalah perputaran, dilatasi adalah perkalian bangun. Nah, anak-anakku sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.